Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, Rasul Paulus mengutarakan keadaan dan keberadaannya sebelum ia berjumpa dengan Kristus, dan sebelum Kristus menangkapnya menjadi alatnya. Paulus berkata, "Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat." Kekasih Tuhan, dari penuturan Paulus tersebut, kita sudah bisa membayangkan, bahkan bisa memastikan, bahwa Paulus sebelum menjadi pengikut Kristus adalah orang yang bukan saja tersesat, melainkan juga sebagai orang yang sangat jahat dan berdosa. Karena tidak ada kejahatan dan dosa yang lebih besar daripada dosa dan kejahatan melawan Tuhan semesta alam. Paulus sebelum menjadi pengikut Kristus telah menjadi orang yang melawan pekerjaan Tuhan dan bahkan telah menjadi penganiaya tubuh Kristus. Namun demikian kekasih Tuhan, Paulus telah diubah oleh Tuhan Yesus, sehingga dari musuh Tuhan ia menjadi sahabatnya. Dari penganiaya tubuh Kristus ia menjadi orang yang teraniaya sebagai tubuh Kristus. Sebagai orang yang berusaha menghambat dan menghancurkan pekerjaan Tuhan, ia menjadi orang yang memberi segalanya, bahkan yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kekasih Tuhan, tidak ada orang yang terlalu jahat untuk menjadi baik. Tidak ada orang yang terlalu bengkok untuk menjadi lurus. Tidak ada orang yang terlalu tua untuk belajar. Dan tidak ada orang yang terlalu buruk untuk memulai yang baik. Serta tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Selama kita masih bernapas, kesempatan untuk itu semua pasti selalu ada. Karena itu kekasih Tuhan, persoalan dan hambatan bagi setiap kita untuk berubah dan menjadi orang yang lebih baik sesungguhnya bukanlah keadaan kita yang terlalu buruk dan dalamnya lubang kejatuhan kita, melainkan langkah kita yang tidak pernah kita ayunkan untuk melangkah. Jika saja setiap kita mau mengayunkan langkah kita untuk melangkah, jika saja kita melakukan satu tindakan awal memulai yang baru, maka perubahan pasti akan terjadi. Kebaikan dan pemulihan pasti akan menghampiri hidup kita, dan hidup yang sudah berubah serta yang sudah dipulihkan akan menjadi wujud yang nyata atas diri dan kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.